kami doakan untuk anggota-anggota jemaat kami yang tidak dapat mengikuti acara online kami. Kiranya berkat yang sama Engkau berikan kepada mereka, biarlah mereka juga dapat menyucikan hari Sabat-Mu pada hari Sabat ini ya Tuhan. Kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu, tangan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Oke, 9 ayat 5 sampai ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kita tahu pelajaran sekolah sahabat ini yaitu tentang putra damai yang agung, yaitu tentang Yesus, di mana dia datang ke dunia ini membawakan, dia seorang penasihat ajaib, dia seorang Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dia seorang Raja damai. Di mana kita tahu di dalam dunia yang huru hara, di dalam dunia ini tiada kedamaian, tiada keadilan. Semua orang mau mencari keadilan, kedamaian. Tetapi mereka lupa sebenarnya kalau mereka cari Tuhan maka dia dapatlah damai, dia dapatlah keadilan. Kenapa dia dapat keadilan, kemudian dia dapatlah, kalau kita cari Tuhan, kita dapatlah apa? Nasihat dari Tuhan, kemudian kita mempunyai hidup yang kekal, kemudian kita merasa damai. Itulah yang dicari orang dunia. Kalau mereka mencari damai, kamu kenalkan Yesus Kristus, sebab dia adalah Raja Damai. Itu adalah pelajaran pada hari Sabat ini. Pada minggu ini kita akan membaca tentang satu-satunya orang yang membawa kedamaian yang sejati dan abadi. Kita teruskan kepada Louis Hariah. Oh, sudah. Oke. Dengar juga kan? Galilea. Oke. Pelajaran hari Ahad. Dia dalam Alkitab Yesaya 9 ayat 1 hingga 5. Baiklah, oke. Ayat ini ayat hafalan tadi ada signifikan yang besar pada saya punya demi belajar Alkitab. Sebab ini yang saya pernah. Halo. Dengar juga kan? Halo? Dengar. Boleh dengar. Terus tidak cakap. Enggak, saya stuck tadi. Saya nampak satu stuck. Punya screen. Oke, dia punya ini apa sih saya cakap tadi? Oke, ayat-ayat ini dia ada satu mula-mula belajar dulu Alkitab yang saya cakap saya kena injil oleh JW Bobas Yesus. Nah, ini yang kami berdebat lama. Jadi ayat ini selalu tersentuh sih. Yang kalau English dia Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 verse 6. Kalau English, kalau Melayu dia 9 ayat 5. Tapi tidak salah. Jadi apa yang berlaku di sini kita melihat apa yang terjadi pada Galilea sebelum itu. Sejarah antara tanah yang pertama diambil oleh Raja Asyur masa itu Tiglat-Pileser. Jadi wilayah Galilea dan Transjordania ada. Jadi dia bilang di dalam ayat ini mengatakan bahwa tanah-tanah inilah yang akan pertama melihat terang. Dia bilang. Jadi si Eza bilang tadi ada lagu, musik lagu bilang. Jadi saya ada lagu bila saya baca nih pelajaran Ahad, saya ingat lagu. Saya tidak tahu tajuk dia, tapi saya ingat ayat dia pertama tuh lagu. There was a man, they called him Jesus, walk the shore of Galilee. Gitu. Jadi kalau kita lihat memang penginjilan itu mula-mula memang semuanya di kawasan Galilea. Jadi apa yang saya mau, apa yang dia punya poin untuk pelajaran hari Ahad ini adalah bagaimana di dalam Yesaya 9 ayat 1 hingga 5 itu mengatakan bahwa tempat yang pertama ditakluk itu juga yang pertama melihat terang. Jadi itulah yang terang yang dibawa oleh Yesus nanti. Yang sebagai putra damai, Raja damai. Jadi
ini bukan kebetulan saja lah, kalau macam kita lihat dalam buku ini dia katakan bukanlah satu kebetulan karena pelayanan awal Yesus adalah di wilayah Galilea. Ini bukan kebetulan, tapi sesuatu nubuatan yang harus digenapi. Jadi um, di sini kita boleh lihatlah bagaimana yang perjanjian lama itu membawa membawa kepada peristiwa-peristiwa di perjanjian baru, lalu di perjanjian baru itu membawa peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jadi banyak banyak perkara di sini yang kita melihat nubuatan-nubuatan dalam Alkitab yang digenapi satu persatu. Jadi um, saya rasa itu saja untuk pengakhiran kesuraman bagi Galilea. Yang pasti di sini yang kita mau yang persoalan yang mau dijawab adalah di tahap ini siapakah yang membebaskan umat dan bilakah itu terjadi. Siapakah dan bilakah kita tahu itu adalah siapakah itu adalah Yesus. Dialah yang dikatakan Raja Damai, dialah Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, banyak sebelumnya nama-nama yang mantap. Dan bilakah ini adalah masa pelayanan Yesus yang mula-mula ketika dia datang, ketika dia mula-mula di Galilea kita boleh lihat dalam Matius Matius 4 kemana dia datang. Di sana dia jumpa dengan si Simon Petrus, si Andreas, adik-beradik Yohanes, Yakobus, dan dia mula dengan penginjilan menyembuhkan banyak orang di pesisiran pantai Galilea. Jadi kalau saya tidak silap pun, kita punya series khotbah sekarang dalam apa tuh khotbah di bukit itu adalah di Galilea. Kalau saya tidak silap lah. Kalau saya silap, betulkan saya. Sebab kalau kita lihat dia punya ini, Yesus masih selepas si Yohanes Pembaptis, selepas selepas dia sudah dibaptiskan, dia menginjil mula-mula di kawasan Galilea dan di sanalah di pesisiran pantai. Lepas itu dia sambung terus pergi yang khotbah di bukit. Tapi tidak tahulah bukit itu di mana. Tapi mungkin di Galilea. Kalau ada yang tahu, kita tahu di mana bagaimana terang itu menyala di tempat itu. Ya, itu saja daripada saya. Terima kasih. Hi. Okay, this one talking about the child that is born to us. This child, according to the Bible, it is according to New Testament. This child is Jesus' son. There is Jesus. He is the child that is being mentioned here in this Isaiah chapter 9. Okay, verse 6 and 7, talking about the child is born to us. And then there are many description about who this child is. Okay, so he's talking about the wonderful counselor, mighty God, and many others. These have been mentioned here. And of course, this mighty God is the God that created the universe. That is, of course, the one. The creator is none other than God the Son, Jesus Christ. Because in John chapter 1, verse 1, it says, in the beginning was the Word was with God. And this Word become man, Jesus Christ. So the one who really created us is Jesus Christ. Okay? So Jesus Christ is the one who created. He is the mighty God. He created the world. And he is the one that is going to be born in the world. That's why the Bible say have the Emmanuel, which means God is with us. Okay, God is going to come to this world and be with us. So that prophecy has been fulfilled in the New Testament, and we know that the child that is born is none other than Jesus Christ. Okay, you have any question on this? Okay, next. Thank you to Pastor Chai. So, tajuk kita adalah cambuk. Ya, tajuk kita adalah cambuk murka Tuhan. Cambuk ini adalah maksud dia tali yang bertangkai atau berhulu dan digunakan untuk menyebat.
Yang bikin pukul kerbau Bani kan, suruh bergerak. So ini macam benda nih yang menjadi ketakutan orang lah begitu. Binatang sekalipun Kerbau kalau macam penakut. ya kerbau, gajah. Hari itu kami naik gajah di Vietnam kan. Nah, itulah dia pukul dia punya buntut. Kesian lah, tapi itu macam sabit lah. Dia macam cucuk. Kesian lah, telinga dia pun koyak kerabak sudah sebab dia paksa begitu. Kalau tidak berjalan ada orang tengah naik dia kan kesian sangat. Jadi begitu juga Tuhan, dia ada cambuk murka dia. Tapi dia punya cambuk nih bukan sama sejak yang begitu. Dia lain-lain. Ikut apa hukuman. Kalau kita tengok di dalam Yesaya 9 ayat 8 hingga 10 hingga 10 ayat 34, ada beberapa saya tengok di situ. Tajuk besar dia murka Tuhan terhadap Efraim. So, salah satunya Israel yang tidak percaya sama Tuhan, tidak menerima dia sebagai juru selamat. Tuhan cambuk dia pada ketika itu adalah dia mengizinkan ataupun membangkitkan para rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh orang Israel sehingga orang Israel itu dikalahkan. Murka Tuhan pada ketika itu belum lagi surut sebab kedahsyatan dosa yang orang Israel buat pada ketika itu. So, tapi walaupun Tuhan sudah ada cambuk dia itu, degil juga dorang. Dorang masih tidak percaya Tuhan, dorang masih tidak mencari Tuhan alam semesta. So ada lagi satu saya kutip di sini 9 ayat 18 di situ dicakap, oleh karena murka Tuhan semesta alam terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api, seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Api yang memakan mereka, orang-orang pun terbakar hangus. So cambuk teh di sini maksudnya apa yang Tuhan hukum untuk orang yang berdosa itu berbeza-beza, ikut situasi dia. So, ada yang dia benarkan orang lain, negara lain, penguasa lain untuk mengalahkan dorang. Ada yang Tuhan hantar api untuk menghanguskan dorang, begitu. So, inilah murka Tuhan. Kalau dia sudah tahap kesabaran dia, sudah lebih, nah, disitulah dia akan menghukum orang-orang nih menggunakan cambuk yang dia ada sendiri. Lepas itu bahagian ini menerangkan Yesaya 9 ayat 1 hingga 15, dia meramalkan pembebasan bagi orang yang bermuram, berduka karena mempercayai unsur gaib, menjadi mangsa penaklukan dan penindasan tentara. Yesaya 9 ayat 3 mengatakan, tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. So, Tuhan cakap, siapa yang menindas tuh dia akan kalahkan lah. Jadi persoalan di sini ada dua persoalan saja yang kita jawab dan saya ringkaskan saja supaya tidak kena ting-ting kuali punya periuk. Kuali punya masa. Oke. Di sini mengapa Tuhan menghukum umatnya peringkat demi peringkat dan bukan sekaligus? Apakah yang ditunjukkan oleh hal ini mengenai sifat dan matlamat-matlamatnya? Kenapa? Kenapa Tuhan hukum kita peringkat demi peringkat, dia tidak terus hapuskan kita, terus kasih mati. Ataupun terus bagi kita yang paling berat, yang kita mau bunuh diri, sudah tidak mampu untuk menghadapi. Oke. Apa yang kita boleh belajar di sini? Tuhan bagi kita peluang. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itulah sebabnya sekarang sebenarnya Tuhan boleh aja datang, dia bilang. Tapi Tuhan masih bagi peluang, Dia bagi peringkat, bagi kesedihan, bagi ini corona, supaya kita sadar yang kita perlu berserah sama Tuhan, kita perlu percaya sama Tuhan, begitu. Dan Tuhan masih bagi kita peluang, dan dia mau bagi masa untuk berbalik dan bertobat. Dan sebenarnya kita mempunyai pilihan untuk membuat yang lebih baik, tapi kalau manusia ini degil dan bertahan dalam kejahatan dan mengeraskan hati mereka, at the end Tuhan tidak akan dapat buat apa-apa lagi. Dan itulah sebabnya ada neraka lah. Bukannya Tuhan tidak bagi peluang, bukannya tidak bagi pilihan. Tapi itulah sebabnya Tuhan menghukum kita peringkat demi peringkat. Dan dia tidak hukum kita sekaligus. Sebab dia sangat pengasih, dia sentiasa bagi peluang kepada kita. Soalan yang kedua,
Apakah dosa-dosa yang menjadi kesalahan bagi orang itu kepada siapa mereka telah melakukan dosa-dosa itu? Siapa yang bersalah di antara mereka? Kamu boleh tengok di dalam Yesaya 9 ayat 10, 9 ayat 8 hingga 10. Kamu tengok di situ So dicakap di sini apa yang kita lihat di sini, kita boleh lihat keseluruhan Alkitab tentang reality kebebasan untuk memilih. Oke. Jadi kalau kita tidak diberikan kebebasan untuk memilih, maksudnya kita memaksa dia. So macam kalau budak-budak, kau mesti buat ini, begitu kan? Kau mesti hari ini kau mesti buat kerja rumah kau, kasih siap 1 buku, begitu. Dia tidak ikhlas untuk buat, dia akan buat benda itu sebab takut sejak dan tidak pun masuk di kepala dia mungkin. Nah, sebab dia terpaksa, dia tidak buat dengan rela hati. Jadi Tuhan dia membuat kita bebas memilih sebab dia akan boleh lihat sejauh mana kita mengasihi dia dengan melihat keikhlasan kita untuk melayani ataupun memilih dia. So, berkali-kali Tuhan berusaha untuk menarik kita dengan mengungkapkan kasih dan sifatnya, membenarkan penderitaan, ketakutan, kekacauan, dan sebagainya dalam hidup kita, supaya kita balik sama Tuhan, mencari ke Tuhan bila kita menghadapi perkara-perkara yang kita tidak inginkan berlaku dalam hidup kita. Tetapi, disikap di sini, kalau orang yang salah guna, Tuhan sudah bagi kamu pilihan, Tuhan tidak paksa pun buat itu ini, celakalah mereka yang menggunakan pilihan yang Tuhan bagi, peluang untuk memilih yang dia bagi itu dengan cara yang salah. Jadi di sini ada persoalan, kamu jawablah secara pribadi ataupun kamu boleh kongsi juga bagaimana Tuhan menggunakan penderitaan dalam hidup Anda sendiri untuk memalingkan Anda dari jalan yang salah. Macam mana? Hari Rabu akal dan dahan pada satu tangkai. Ini adalah merujuk kepada Yesaya 11. Dan kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, Yesaya 11 itu tajuknya Raja Damai yang akan datang. Maksudnya di sini satu pengharapan daripada pelajaran di Selasa, kan kita telah belajar tentang carbuk murka Tuhan. Tapi di Rabu kita ada satu pengharapan di mana Raja Damai yang akan datang. Mungkin petang Sabat tadi kita macam ada satu ayat di Sabat yang saya suka berkongsi, di mana dianggarkan sejak sejarah dunia dicatat hanya 8% kedamaian yang dinikmati oleh seluruh dunia. Sangat sedih, menyedihkan. Tapi dalam Rabu ini ada satu pengharapan di mana Raja Damai akan datang. Sudah datang pertama kali, dia sudah datang dan dia akan datang lagi pada kedua kali. So, mari kita lihat dalam Yesaya 11 ayat 11. Satu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul Isai itu maksudnya nama, bukan perkataan atau apa, tapi satu nama. Bapak Daud. Kok Isai, tapi nama. Dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya dan berbuah. Jadi saya terus saja di sini tunggul Isai itu adalah melambangkan dinasti Daud yang akan kehilangan kuasa, tapi akan ada timbul satu tunas atau cabang daripada tunggul itu. Untuk memendekkan masa, tunas itu ialah Yesus. Dan ada perkataan di sini yang kita boleh perhati dalam Zakaria 38 dan Zakaria 67. Ini juga bercerita tentang tunas. So, tunas itu ialah Yesus Kristus. Dia adalah tunas keturunan Daud. Dalam Wahyu 22 ayat 16, saya baca yang inilah, saya baca sebab ayat dia sangat mendukung kepada perkataan tunas ini. Jadi di sini dikata di sini, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. So, tunas yang dimaksudkan dalam Yesaya 11 ini ialah Yesus itu sendiri. So, dalam Yesaya 11 ini, yang saya dapat simpulkan di sini, dalam Yesaya 11, kedua-dua kedatangan Kristus itu
disajikan dalam satu gambar. Mereka diikat bersama karena mereka adalah dua bahagian keseluruhannya seperti dua sisi pada satu sata yang sama. Maksudnya, rencana keselamatan itu disempurnakan dan dia memerlukan juga kedua-dua kedatangan Yesus. Kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama sudah berlaku dan kedatangan yang kedua kita sedang menantikannya sebagai orang Kristen pada hari ini. Jadi soalan dalam Rabu ini, apakah yang diselesaikan oleh Kristus pada kedatangan pertama yang memberi kita jaminan tentang kedatangan yang kedua? Apakah tujuan kedatangan pertama itu tidak disudahi dengan yang kedua? Saya tak pasti sama ada soalan ini kita mau jawab di sini atau kita mau jawab kemudian. Tapi yang pastinya kedatangan Kristus yang pertama itu ialah penebusan terhadap dosa-dosa kita manusia. So, itu saja untuk saya hari Rabu. Mungkin Kita buat lain lagi, coba dulu. Hari Kamis, Brother Johannes. oke. Masih kasih dikatakan. Oke, untuk Kamis tajuknya engkau menghiburkan aku. Kalau mungkin kita ini punya tajuk ini berkisahkan tentang Yesus juga bagaimana dia menghiburkan kita. Di saat kita menghadapi kesusahan, pasti yang terlintas dalam pikiran kita pasti akan Yesus pasti akan kita ingat. Di dalam kegembiraan juga kita akan ingat Yesus. Dalam mana juga keadaan kita, Yesus juga dalam pikiran kita. Itu sebabnya dia akan sebagai penghibur kita. Bukan juga sebagai penghibur, tapi Yesus adalah terletak keselamatan kita. Kalau dalam Yesaya 12, ya itu adalah nyanyian ataupun mazmur. Bagaimana Nabi Yesaya menyanyikan lagu ini untuk menghiburkan sebagai penghibur. Dalam pelajaran ini, kalau kita selami dia punya baik-baik dalam Yesaya 12, melambangkan mengingatkan bagaimana Yesaya dia hiburkan hati dia, bagaimana dia bersyukur, bagaimana mengingati Yesus sebagai keselamatan dia, dan keselamatan kita juga. Dan yang penting sekali dia bilang Yesus adalah pengharapan kita. Kalau mana keadaan kita ada pengharapan. Itu sebabnya apabila kita ada pengharapan, pasti kita punya ada penghiburan dan juga keselamatan. Itu saja dari saksi ringkasan saya. Amin. Ya, selamat pagi semua. Ya, untuk hari Jumat. Selamat pagi. Oke, saya on video saja. Oke, untuk hari Jumat nih, kita semua tahu di awal-awal pelajaran hari ini yang Tuhan itu menghukum umat-umat Tuhan ketika zaman Nabi Yesaya itu sebab kedegilan mereka. Seakan-akan Tuhan itu dia macam mana ya? Seakan dia sangat sikit-sikit salah dia akan hukum. Seakan-akan Tuhan itu tidak pengasih. Tetapi bila kita lihat di bahagian akhir ini, dan ayat hafalan sendiri mengatakan Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan itu baik. Dan di dalam kesimpulan pada hari ini kita akan nampak di yang Nietzsche ini, Kristus adalah pangeran damai. Dan itu adalah misinya untuk memulihkan kedamaian yang telah dipatahkan oleh dosa ke bumi dan syurga. Dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan melalui
Tuhan kita Yesus Kristus dalam Rom 5 ayat 1. Siapapun yang setuju untuk meninggalkan dosa, membuka hatinya untuk kasih Kristus, menjadi bahagian daripada kedamaian surga ini. Dan itu benar sekali, di mana di dalam Kerinduan Segala Zaman 49 mengatakan Tuhan Allah itu seperti kepada seorang anak, Allah Bapa kita itu menunggu dengan penuh setia, menjaga dan juga melihat situasi anak-anaknya dengan sangat prihatin. Inilah Bapa kita di surga, sehingga dia bagi anaknya yang tunggal yaitu Yesus menebus kita. Dan ini sangat luar biasa. Ini yang dapat kita simpulkan di dalam pelajaran keseluruhan ini, betapa besarnya kasih Tuhan. Sedangkan nama Yesaya itu sendiri adalah keselamatan dari Tuhan, maksud nama Yesaya. Dan kebetulan nama Yesaya, orangnya Yesaya, hidup di zaman Yesaya, dipanggil menggembalakan umat-umat Tuhan pada zaman Yesaya. Jadi luar biasa sekali pengaturan Tuhan untuk umatnya. Jadi ini sahaja dapat diringkaskan. Kalau tambahan soalan ya silakan prosedur. Amin. Oke,